Seorang pemuda yang berasal dari Indonesia bekerja di salah satu perusahaan di Saudi. Dia bekerja keras bersama tiga temannya dan mendapatkan upah yang kecil. Dan mereka bertempat tinggal dalam satu ruangan bersama. Suatu hari, terjadi kebakaran di ruang kamarnya. Dan ketika mendapatkan kabar, mereka langsung menuju ke lokasi tersebut. Lalu mereka melihat ruangan mereka sudah berubah menjadi arang. Semua yang mereka miliki terbakar, bahkan pakaian mereka pula. Lalu mereka menemukan sebuah bingkisan kertas yang terbakar dari samping. Tetapi di dalamnya tidak terbakar. Dan bingkisan itu ditemukan salah satu temannya yang dari Arab. Dan ternyata di dalamnya ada sebuah uang yang jatuh. Dan itu menjadi satu-satunya yang tidak terbakar. Lalu temannya itu pun merasa terkejut. Kemudian ia bertanya-tanya, bagaimana uang ini tidak terbakar, padahal semuanya terbakar? Lalu pemuda dari Indonesia itu berkata sambil menangis, itu adalah uangku untuk menunaikan ibadah haji. Lalu dia bercerita, aku kuliah dan aku berasal dari keluarga yang tidak mampu. Dan aku tidak bisa berbicara bahasa Arab. Dan aku ingin belajar tajwid Quran dan menghafalkannya. Lalu, suatu hari aku mendapatkan kabar bahwa di Mekah sedang membutuhkan tenaga kerja. Lalu aku ingin bekerja di sana walaupun aku hanya menjadi tukang kebersihan. Tetapi takdir berkata lain. Aku di sini dan aku mendapatkan upah yang kecil. Dan bagaimana sulitnya untuk mengumpulkan uang untuk menunaikan ibadah haji. Fasubhanallah yang telah menjaga uangku. Dan aku tidak merasa heran dengan ini. Kejadian ini sudah pernah terjadi dengan ayahku waktu dulu. Ketika aku belum mengerti tentang zakat. Ayahku dulu menyimpan uang zakat dan menyimpannya di kebun yang kecil di samping rumah dan menguburnya. Karena khawatir uang tersebut akan dicuri oleh pencuri. Lalu ketika musim panas, ayahku pergi ke kebun lalu mengambil uang tersebut untuk dibagikan kepada orang fakir di desa kami. Lalu sang ayah pergi ke kebun untuk mengambil uang tersebut yang sudah dibalut dengan plastik, tetapi ketika diambil plastik tersebut sudah dimakan oleh tikus. Lalu ayahku pun merasa terkejut dengan semua itu. Lalu ia berkata, La haula wala quwata illa billah. Dan ternyata masih ada uangnya. Lalu ayahku pun mengangkat tangannya sambil bersyukur. Lalu ia berkata kepada kami, apakah engkau semua tahu wahai anakku? Kenapa uang ini selamat dan tidak dimakan oleh tikus? Karena ini adalah uang zakat. Lalu pemuda Indonesia itu menirukan ucapan ayahnya yang dulu sambil menangis. Lalu dia berkata, wallahi wahai saudaraku, ketika aku menghubungi ibuku, dia tidak pernah menanyakan keadaanku ataupun pekerjaanku. Tetapi dia hanya menanyakan satu hal, yaitu berapa banyak yang sudah engkau hafal dari Al-Quran. Lalu ibuku juga menasihatiku agar aku selalu menunaikan zakat dan juga menunaikan ibadah haji. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Seorang insinyur yang masih muda, selalu taat perintah Allah dan Rasul-Nya, serta mempergauli orang-orang dengan baik karena Allah. Dia sudah menyelesaikan latihannya untuk pergi ke Eropa untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Awalnya dia menolak karena dia masih ingin berkhidmat kepada orang-orang. Tetapi akhirnya ia setuju juga. Karena dia dipaksa oleh atasannya, karena dialah orang yang paling berbakat. Lalu, pemuda itu pun berangkat. Dia bekerja setiap hari dan meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan seperti itulah keadaannya selama 3 bulan. Suatu hari, dia memutuskan untuk pergi jalan-jalan ke suatu tempat. Dan ketika sedang berjalan-jalan yang mana jauh dari tempat tinggalnya, dia dikejutkan dengan sebuah kelompok yang sedang mengadakan kegiatan dan mengajak orang-orang setempat dan orang-orang dari luar untuk bergabung. Dan berkata pada mereka bahwa barang siapa yang ingin masuk surga, maka harus membayar tanah yang sudah disediakan, agar dijamin masuk surganya, dan kita mempunyai semua itu untuk orang-orang yang mau membelinya. Lalu pemuda itu merasa terkejut dengan kebohongan yang dilakukan para sekelompok tersebut. Dan lebih terkejutnya lagi, melihat orang-orang yang membeli dan berbondong untuk mendapatkannya atas kebohongan yang mereka lakukan. Bahkan salah satu dari orang-orang tersebut memberikan semua uangnya dan menjual tanah dan apa yang dimilikinya agar mendapatkan ladang surga yang sudah dijanjikan pendeta tersebut. Pemuda itu pun berjalan di kerumunan orang-orang tersebut dan berpikir sesaat. Lalu ia berkata pada mereka, "Wahai manusia, kerumunan apakah ini yang sedang aku lihat?" Lalu orang-orang melihatnya, dan mereka semuanya mengira bahwa dia orang asing. Lalu mereka menceritakan padanya bahwa sekelompok pendeta menjual ladang tanah surga, agar kita semua tidak ada yang masuk neraka. Lalu, pemuda itu tersenyum dan mengeluarkan sejumlah uang yang banyak. Kemudian ia mendekati ketua pendeta tersebut dan berkata padanya, "Aku ingin membeli ladang neraka." Lalu semuanya pun melihatnya dan mentertawakannya. Dan setelah setuju, sang pemuda itu berkata di depan semua orang pada pendeta, "Ambillah uang ini dan berikan bukti bahwa aku telah membeli ladang neraka." Lalu pendeta tersebut memberikan jaminannya. Kemudian pemuda itu menghadap pada semua orang dan berkata, "Wahai semuanya, ambillah uang kalian semua. Tidak penting kalian semua membeli ladang surga, karena aku sudah membeli semua ladang neraka, dan kalian tidak akan masuk neraka." Lalu semua orang pun merasa senang, terkhususnya orang miskin. Lalu pemuda itu berceramah bahwa apa yang sudah dilakukan pendeta tersebut hanyalah sebuah kebohongan belaka. Dan surga tidak ada yang mempunyai kecuali Allah. Dan setelah lama bercakap-cakap, mereka tahu bahwa pemuda itu adalah seorang muslim. Dan ketika pemuda itu melihat salah satu orang yang tidak mau masuk Islam, lalu dia bertanya, "Apa yang kalian ketahui tentang Tuhan? Dan ada 4 syarat atau ciri jika itu ada dalam Tuhan kalian, maka aku akan mengikuti agama kalian." Yang pertama, bahwa Tuhan tersebut adalah yang Maha Esa, berbeda dengan makhluknya, dan tidak ada sekutu baginya. Dan yang kedua, bahwa dia mempunyai sifat syahmad, maknanya semua orang membutuhkannya, dan dia tidak membutuhkan pada yang lain. Dan yang ketiga, dia tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Dan yang keempat, dan tidak ada sesiapapun yang serupa dengannya. Dan ketika tidak ada satupun yang menjawabnya, lalu dia berkata, "Ini adalah ciri Tuhan yang aku sembah." قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dan setelah beberapa saat, mereka merasa nyaman dengan ucapan pemuda tersebut. Dan kebanyakan dari mereka masuk Islam. Dan mereka memintanya agar tinggal di tempat mereka, agar mengajarkan agama kepada mereka. Lalu pemuda itu pun menyetujuinya. Setelah itu dia bersujud syukur kepada Allah. Dan ketika dia kembali ke kampung halamannya, dia menangis dan bersyukur kepada Allah. Karena kehendak Allah telah menjadikannya berangkat ke Eropa dan berada di tempat ini. Dan sebab orang yang berada di kampung ini masuk Islam adalah karena Allah dan menasihati orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat agar mengajak orang lain masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang lewat perantara kamu, hal itu lebih baik buatmu
daripada unta merah. Dan ia bersabda juga, barang siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk, maka dia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Di pertengahan bulan Ramadan, seorang perempuan dan seorang ibu yang sudah berumur 30 tahun keluar untuk membeli baju anaknya. Dan hatinya sangat tertutup. Lalu dia masuk di kerumunan orang. Dan di pintu, ada seseorang yang sudah agak berumur, yang seakan sedang membutuhkan sesuatu dan sedang kelaparan. Dia sedang meminta-minta sambil menangis. Lalu, wanita itu melihatnya dengan rasa iba. Lalu dia berkata dalam hatinya, bahwa jika dia keluar lagi, dan orang tersebut masih berada di sana, maka dia akan memberinya sesuatu. Karena dia sekarang tidak membawa uang, dan dia akan memberikannya sesuatu yang cocok untuknya. Lalu, wanita itu membeli sesuatu yang dia butuhkan. Lalu dia langsung bergegas karena hatinya tergesa-gesa. Karena dia mengingat anaknya, maka dari itu dia khawatir akan terjadi sesuatu. Lalu dia bertemu dengan saudarinya di tempat itu. Lalu, saudarinya itu menenangkannya dan janganlah dia merasa khawatir. Karena dia juga sama-sama mempunyai anak kecil. Lalu wanita itu keluar dan melupakan orang yang berumur tersebut. Tetapi, dia teringat kembali ketika hendak menyalakan mesin mobil. Maka dari itu wanita itu pun turun dan langsung menemui orang tersebut. Lalu laki-laki itu melihatnya. Wanita itu pun tersenyum sembari dia memberikan sejumlah uang yang banyak. Lalu dia pergi setelah didoakan yang baik. Lalu wanita itu kembali ke mobilnya. Dan kemudian saudarinya tetap tersenyum. Serta dia ingin tahu kemana dia akan pergi. Tetapi wanita itu tidak menceritakan sesuatu. Dan ketika sampai, dia melihat anaknya sedang bermain dengan teman-temannya. Karena dia sangat mengkhawatirkannya, wanita itu pun turun dari mobilnya lalu dia mendekati anaknya. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju yang tidak diperhatikan si anak. Sehingga wanita itu pun berteriak sangat kencang. Dan si anak pun tertabrak serta terpental ke atas seperti bulu yang terbang lalu jatuh ke bawah. Kemudian mobil itu pun berhenti seketika. Lalu sopir itu merasa ketakutan. Akan tetapi anak itu cuma menangis. Dan wanita itu pun langsung memeluknya. Dan si anak pun tidak terluka walau sedikit pun. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Lalu wanita itu pun langsung memeluk anaknya dan menanyanya apakah ada rasa sakit yang dirasakan. Namun ajaibnya anak tersebut tidak merasakan apapun. Lalu wanita itu pun mengingat laki-laki itu serta doanya yang baik. Lalu dia pun masuk dan bertawadu. Lalu sholat dan bersyukur kepada Allah. Seraya berkata, aku merasakan hikmah yang mana anakku telah selamat dari kecelakaan. Dan aku ingin bersyukur kepada Allah. Pada waktu itu juga, dia sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sudah diberikan kemudahan dan terpenuhi semua kebutuhannya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.